Kami sharingkan informasi utamanya terkait dengan posisi dana desa yang setelah kita lakukan simulasi perhitungan itu masih ada sekitar 36 triliun dana desa yang ada di rekening kas desa sampai dengan Desember 2020 ini. Nah, dari 36 triliun itu tentu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa langkah strategis Kementerian Desa dalam merespon pandemi COVID-19, ya, langkah strategis Kementerian Desa dalam merespon pandemi COVID-19 itu yang pertama adalah penanganan kesehatan warga. Itu kebijakan desa tanggap COVID-19 SC8 yang lama dan sampai sekarang masih terus kita pantau. Bahkan terkait dengan ini kita akan melakukan gerakan maskerisasi di desa. Jadi pengadaan masker oleh desa baik bersumber dari dana desa maupun dari gotong royong warga mampu di masyarakat desa. Jadi gerakan maskerisasi ini sebagai upaya untuk mewujudkan desa aman COVID-19. Jadi kalau dulu kita menggunakan istilah desa tanggap COVID-19, sekarang kita fokus pada desa aman COVID-19. Kuncinya ada paling tidak 3 hal desa aman COVID itu. Yang pertama, masker. Yang kedua, cuci tangan, baik dengan sabun dan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak. Nah, hari ini, minggu-minggu ini, full kita fokus pada masker. Jadi mulai dari pengadaan masker oleh masing-masing desa, baik bersumber sebagian dari dana desa maupun dengan menggerakkan warga desa dari kelas menengah untuk urunan, gotong royong, bikin sebanyak-banyaknya masker. Kalau bisa dikasih lambang 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia. Nah, kemudian masker yang sudah diproduksi oleh desa dibagikan door to door. Siapa yang bagikan? Ibu-ibu PKK. Ini sesuai dengan tindak lanjut arahan Bapak Presiden kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan juga Ibu Ketua Umum tim penggerak PKK. Barusan beliau berdua hadir di kantor Kementerian Desa untuk melakukan gerakan maskerisasi se-Indonesia di level desa dan tentu di level kabupaten juga akan digerakkan. Nah, ini harus kita fokus sehingga sebagian kecil dana desa bisa digunakan untuk pengadaan masker yang fokusnya adalah dibagikan kepada mereka dari keluarga miskin, kelompok penganggur, dan kelompok marginal lainnya. Ini sasaran utama dari pengadaan masker desa. Nah, kemudian yang kedua, jaring pengaman warga miskin. Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa BLT dana desa saat ini sudah mencapai 99%, setara dengan 73.610 desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa termen 1 bulan pertama. Artinya tinggal 1% lagi, 100% desa sudah menyalurkan BLT dana desa. Dengan keluarga penerima manfaat sebanyak 7.883.073 KPM, di mana 31%-nya
atau 2.598.386 KPM adalah perempuan kepala keluarga. Ini sangat menarik sekali karena dari 2.598.386 KPM ini hanya sedikit yang belum masuk, sudah masuk DTKS tapi belum dapat PKH atau yang lain, jaring pengaman sosial lainnya, dan yang terbanyak adalah belum terdata. Itu artinya sangat tepat kebijakan BLT dana desa ini dan menyentuh 31% penerima BLT adalah perempuan kepala keluarga. Kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, 88% petani dan buruh tani. Itu ada 6.946.133 KPM. Kemudian 315.028 nelayan dan buruh nelayan. 156.310 KPM atau 2%-nya buruh pabrik, dan 62.090 KPM 1%-nya guru, 394.345 KPM pedagang dan UMKM. Itu penerima BLT. Nah, kalau total sampai dengan saat ini dana yang sudah tersalur untuk BLT baik termin 1 maupun termin 2 itu 12,97 triliun. Untuk termin 2 baru bulan pertama mulai cair, itu sudah 73,61 miliar. Dan seterusnya nanti pada termin ketiga juga akan mulai cair di bulan Oktober. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu mendapatkan fokus perhatian kita adalah kalau BLT ini disalurkan sampai dengan Desember dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden disalurkan, itu diperintahkan untuk salur sampai dengan Desember, maka ada beberapa desa yang duitnya nggak cukup karena duitnya ini cair lebih awal. Itu adalah 550 desa di 33 provinsi yang nanti akan diharapkan mendapat tambahan dana dari Kementerian Keuangan, nilainya tidak besar, 53.133.600.000 rupiah. Ini sudah kita bahas dalam rapat tingkat menteri dengan Ibu Menteri Keuangan. Nah, ini adalah untuk menutup kekurangan desa-desa yang dana desanya sudah habis karena cair lebih awal. Kan di 2020 ini memang dana desa cair awal banget. Januari sudah mulai cair. Februari tentu lebih banyak lagi yang cair. Kemudian Maret akhirnya terpakai kan, yang Januari cair terpakai, Februari terpakai. April ada kebijakan untuk BLT. Dari 3 bulan menjadi 6 bulan, menjadi 9 bulan. Nah itu ada kekurangan 133.600.000 rupiah di 550 desa. Nah ini nanti akan tercover. Dengan demikian maka ada beberapa desa yang mendapat tambahan dana desa karena BLT-nya di kekurangan dan ditutup oleh negara. Kemudian yang ketiga terkait dengan dana yang masih tersisa. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman sekalian, dari 71, sekian triliun setelah dipakai BLT sampai dengan Desember 2020, dipakai padat karya tunai bagi yang sudah melaksanakan di awal-awal tahun, kemudian juga untuk desa tanggap COVID yang nanti kemudian akan dilanjutkan dengan desa aman COVID-19. Jadi dulu desa tanggap COVID, sekarang desa aman COVID-19. Itu ada dana sekitar 36 triliun yang masih ada bisa dimanfaatkan. Nah, dana 36 triliun ini sudah kita keluarkan SE Menteri Desa nomor 15 tahun 2020 tanggal 27 Juli. Fokusnya digunakan untuk padat karya tunai desa. Nah, dengan padat karya tunai desa ini kita harapkan dan tekanan kita itu pada bulan Agustus September ini full digunakan padat karya tunai desa. Nah, kalau padat karya tunai desa dilaksanakan Agustus September 2 bulan ini, maka akan dapat menyerap
tenaga kerja 5.202.279 orang. Itu tenaga kerja yang akan terserap dengan menggunakan 36 triliun dana desa dengan pola padat karya tunai desa. Dengan kriteria keterlibatan mereka prioritasnya adalah penganggur, keluarga miskin, dan warga marginal lainnya. Proporsi upah minimal 50% sekurang-kurangnya untuk dari biaya kegiatan. Berarti dari 36 triliun itu nanti upahnya dan biaya upah sekitar 18 sampai 19 triliun. Itu akan mengcover 5.202.000. Kalau lebih dari 50% pasti penyerapan tenaga kerjanya juga akan lebih tinggi lagi. Kemudian upah diharapkan dibayar setiap hari supaya meningkatkan daya beli warga masyarakat. Dan jangan lupa di dalam pelaksanaan PKTD harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak. Di samping itu PKTD bisa juga dikelola oleh BUMDes dengan pendekatan PKTD untuk usaha ekonomi produktif. Misalnya apa? Ekonomi produktif, menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan. Nah itu apa? Usaha ekonomi produktif. Nah itu ditangani oleh BUMDes. Karena apa? Ada keuntungan di situ. Keuntungannya dua. Keuntungan pertama, melibatkan warga miskin, penganggur, kelompok marginal untuk ikut mengolah lahan, dapat upah. Kemudian lahan produktif. Hasil produksi lahan bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian dikelola oleh BUMDes. Membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa, kandang ternak bersama, ini juga bisa dengan menggunakan padat karya tunai desa. Perdagangan dan logistik pangan, ini juga bisa dikelola oleh BUMDes menggunakan pendekatan padat karya tunai desa. Bagi hasil perikanan, peternakan, ini juga usaha ekonomi produktif. Nah, berapa hari orang kerja yang diraih pada bulan Agustus September itu bisa meraih 182.079.765 hari orang kerja. Dengan asumsi setiap minggu waktunya 5 hari kerja, tiap kerjanya tiap harinya 7 jam. Jadi itu hitung-hitungannya. Jadi PKTD dapat mengatasi pengangguran terbuka di desa. Rilis BPS Februari 2020, pengangguran di desa di Maret 2020, itu rilisnya Maret tapi penganggurannya Februari, itu tolong direvisi. Jadi rilis Maret, BPS Maret, pengangguran sampai Februari 2020, pengangguran terbuka di desa itu 2.183.837. Nah kalau Agustus September ini dana desa full digunakan untuk padat karya tunai desa dan sebagian kecil untuk desa aman COVID-19 akan mengcover atau mengerjakan 5.202.000. Itu berarti 200% lebih jumlah tenaga kerja yang tercover. Dengan demikian maka pengangguran terbuka di desa akan teratasi dengan maksimal melalui penggunaan dana desa dengan cara padat karya tunai desa dengan asumsi bekerja penuh waktu 5 hari seminggu, tiap harinya 7 jam kerja per hari. Nah, kalau 2 bulan asumsikan saja Agustus September 35 hari sepanjang Agustus September 2020 itu akan mendapatkan 5.202 kerja. Kalau sehari 100.000 maka bisa dilihat itu sendiri nanti misalnya 5 hari berarti seminggu mereka yang terlibat di dalam PKTD mendapatkan Rp500.000. Kalau kemudian 35 hari dengan sehari 100.000, mereka akan mendapatkan upah Rp3.500.000 selama 2 bulan. Nah, ini akan berdampak sistemik pada pertumbuhan ekonomi di desa karena daya belinya meningkat. Selain itu, teman-teman sekalian, sebagaimana juga pernah saya sampaikan,
dari 51.000 BUMDes, kemudian disaring lagi menjadi 37.328 BUMDes se-Indonesia yang bertransaksi. Itu ada 10.629 BUMDes yang bertahan, mampu bertahan dengan tetap melaksanakan transaksi selama pandemi COVID-19. Itu terdiri atas 2.153 BUMDes digital dan 8.476 BUMDes belum digital. Nah, untuk memberikan daya dukung maksimal terhadap BUMDes ini dan agar bisa mengakses pinjaman dengan bunga lunak melalui program PEN percepat di 2020 ini, maka Kementerian Desa memberikan nomor registrasi pada 10.629 BUMDes. Nah, BUMDes yang sudah dikasih nomor registrasi ini nanti oleh Kementerian Desa akan kita kirim kepada Bank Pembangunan Daerah yang dapat program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, maupun Bank Himbara, kelompok Himbara, agar mereka bisa memberikan fasilitas pinjaman modal dengan bunga lunak ketika memang BUMDes itu membutuhkan. Nah, di samping itu kita terus melakukan penguatan BUMDes secara sistematis dan terus menerus dengan melibatkan Himbara, perguruan tinggi, mitra pembangunan dan off-taker, juga melalui program digitalisasi dan inkubasi bisnis. Nah, selebihnya 26.699 BUMDes, 26.699 BUMDes masih dalam proses verifikasi dan validasi guna untuk mendapatkan nomor registrasi. Nah, sehingga nanti akan ada 37.328 BUMDes yang mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Desa, dan konsekuensinya adalah Kementerian Desa harus melakukan pendampingan secara masif, sistematis, dan intensif agar terjadi percepatan perkembangan pada 37.328 BUMDes. Itu terkait dengan revitalisasi BUMDes. Kemudian dana desa ternyata alhamdulillah teman-teman juga bisa menanggulangi kemiskinan di desa. Jadi kemiskinan desa ternyata sangat tertanggulangi dengan adanya dana desa. Buktinya apa? Rilis BPS bulan Maret 2009 dibanding dengan hasil di 2020 dibanding dengan 2019 year to year, orang miskin di desa itu tambah 110.000 tambahnya. Sementara kota tambahnya 1.170.000, jadi jauh lebih tinggi yang di desa. Ketika di persentase malah turun, kemiskinan di desa turun 0,03%, sementara kemiskinan di kota turun 0,69%. Ini terjadi saya yakin karena dana desa di tahun 2020 itu cair lebih awal. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dana desa yang cair waktu itu digunakan sepenuhnya untuk padat karya tunai desa. Memang padat karya tunai desa sangat efektif sekali untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk penanggulangan pengangguran. Nah, dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan pun desa dibanding kota jauh lebih tinggi kota, desa 0,03 sementara kota 0,08. Apalagi kalau dilihat dengan keparahan kemiskinan. Nah, ini satu bukti betapa efektifnya dana desa ketika digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian teman-teman sekalian, satu hal yang juga masih menjadi permasalahan di desa adalah internet atau dana desa bisa digunakan untuk telematika. Tujuannya apa? Pertama, agar BUMDes digital dan UMKM digital masih tetap memasarkan melalui marketplace. Kemudian BUMDes digital dapat memasarkan sinyal WiFi juga, jadi bisa dijual juga WiFi-nya dengan harga murah. Ini penting supaya siswa bisa belajar bagi yang punya duit, yang kekurangan disediakan oleh desa untuk mengikuti proses belajar daring
berkelompok di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh desa. Ini boleh, dana desa juga digunakan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian dana desa juga bisa digunakan untuk pemasangan fasilitas internet, baik internet yang sudah ada maupun dengan satelit atau VSAT. Kemudian juga digunakan untuk anggaran pembelanjaan bencana non sosial dan penambahan modal BUMDes. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, itulah kira-kira beberapa informasi yang bisa kita bagikan pada hari ini. Cukup banyak karena memang kita terus melakukan pengembangan dan peningkatan fasilitasi untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam upaya penanganan kesehatan warga, jaring pengaman warga miskin, dan kebangkitan ekonomi desa. Saya pikir demikian, terima kasih, dan selanjutnya saya persilakan kalau ada yang ingin melakukan pendalaman terhadap informasi yang sudah saya sampaikan. Silakan, monggo. Silakan Mas Latif dari Kumparan. Iya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya Pak, siang. Ini Pak, menarik Pak yang soal program internet murah dari dana desa sendiri. Ini sejauh ini alokasi yang dianggarkan berapa ya Pak? Khusus untuk internet siswa ini, dan nanti skema pembeliannya itu seperti apa atau teknisnya di lapangannya seperti apa Pak? Mungkin itu dulu sih Pak. Oke, jadi begini, skema pembiayaan berapa yang bisa digunakan secukupnya, tidak ada batasan minimal. Yang penting, nah ini yang penting. Pertama, yang gratis, fasilitasi gratis untuk belajar daring siswa di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh desa. Tentu ini ruang publik. Tidak boleh di rumahnya kepala desa, tidak boleh di rumahnya perangkat desa. Yang kedua, pembelian alat-alat untuk internet, untuk penguatan jaringan dan seterusnya, boleh juga dengan menggunakan dana desa, tapi penempatannya tetap itu menjadi aset desa, bukan aset pribadi. Jadi tidak boleh dipasang di rumahnya aparatur pemerintah desa, baik itu BPD, kepala desa, dan seterusnya. Nah, yang terkait dengan pulsa yang dijual, jaringan yang dijual, itu dikelola oleh BUMDes. Misalnya gini, jadi BUMDes menyiapkan jaringan, kemudian bisa dijual ke rumah-rumah, bisa juga membuat spot-spot free wifi, wifi yang terbuka, kemudian ada biayanya. Nah, terserah menghitungnya, yang penting tidak boleh terlalu banyak mengambil untung dari itu, tetapi BUMDes tidak dirugikan dengan itu, karena tetap kalau dikelola BUMDes pasti ada perhitungan-perhitungan ekonomis, harus dihitung untung ruginya. Tapi kalau untuk fasilitasi daring, belajar daring siswa yang kita temukan banyak sekali kesulitan yang dihadapi, maka itu statusnya wajib gratis. Saya kira gitu. Mas Aris, silakan. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Ya. Pak Menteri, saya ingin mengulang lagi yang dana 36,4 triliun yang bisa digunakan untuk PKTD itu sisa dari keseluruhan dana desa setelah dikurangi segala macam tersisa segitu atau bagaimana Pak? Penjelasan 36,4 triliun tadi. Oke, jadi total dana desa alokasi di 2020 kan 71,2 triliun. Nah,
dari 71,2 triliun setelah dikurangi untuk BLT sebesar 28 triliun kurang lebih total ya sampai Desember. Jadi sampai Desember itu nanti dana desa yang terpakai untuk BLT itu 28 triliun. Nah, dikurangi lagi PKTD yang sudah berjalan. Misalnya Januari, Februari, Maret itu kan sudah mulai berjalan PKTD yang tadi kemudian berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan di desa. Itu dampak PKTD di Januari, Februari, Maret di 2020 karena memang dana desa 2020 ini kan cair lebih awal, jauh lebih awal dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian dikurangi juga untuk desa tanggap COVID kemarin, misalnya penyiapan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, pencetakan masker dan lain-lain. Nah, itu masih 36, sekian triliun itu. Jadi itu total dana desa yang sudah terpakai, sisanya ada 36,4 triliun. Nah, ada dua hal yang sekarang harus dilakukan. Yang pertama, desa aman COVID. Desa aman COVID itu yang pertama harus adalah maskerisasi masif di desa-desa seperti yang saya jelaskan tadi. Anggap aja itu mengambil sekitar 1 sampai 2 triliun misalnya, itu sudah banyak, itu sudah banyak. Berarti masih ada 35 triliunan dana desa. Nah, 35 triliun ini fokus untuk padat karya tunai desa dengan melibatkan warga masyarakat miskin, penganggur, dan kelompok marginal lainnya. Kalau ini dilakukan secara masif di bulan Agustus dan September, akan menangani atau merekrut tenaga kerja 5 juta lebih. Sementara hasil sensus BPS di Februari 2020, pengangguran terbuka desa di desa itu 2 juta sekian tadi. 2.200.000 sekian. Nah, kalau nanti ditambah dengan dampak COVID dan seterusnya, katakanlah naik 100%, menjadi 4 juta sekian pengangguran di desa. Dengan PKTD bisa mengcover 5 juta tenaga kerja, maka seluruh pengangguran di desa selesai, tertangani dengan baik di bulan Agustus dan September. Seterusnya masih ada BLT dana desa, misalnya masih ada BST, masih ada pada PKH, masih ada bantuan pangan non tunai. Jadi gitu, Mas, jelas ya? Itu artinya 36,4 bisa dibelanjakan selama hanya untuk 2 bulan saja, Pak. Gimana? Artinya sisa 36,4 triliun, apakah itu dialokasikan hanya untuk Agustus September aja, terserah Bapis begitu kan? Diasumsikan begitu kan? Nah, kita upayakan diselesaikan di Agustus September supaya apa? Supaya tenaga kerjanya terserap. Oke, siap. Baik, Pak. Jelas. Ya, makasih Pak. Oke, makasih. Lanjut, kalau ada. Silakan Times. Antara, moga. Katrin. Antara. Fahmi Times Indonesia. Benar? Ya. Oke. Padat karya tunai sistemnya bagaimana? Apakah bersinergi dengan PUPR? Enggak. Jadi padat karya tunai desa itu murni ada di desa. Penentuan lokasi, perekrutmen tenaga kerja itu murni menjadi kewenangan desa. Cuma dalam hal rekrutmen tenaga kerja ada rambu-rambunya. Pertama, dari penganggur yang harus dilibatkan pertama, kelompok penganggur. Yang kedua, kelompok miskin, dari warga miskin. Yang ketiga, dari kelompok marginal lainnya. Misalnya,
perempuan kepala keluarga mutlak. Perempuan kepala keluarga harus menjadi skala prioritas keterlibatan di dalam padat karya tunai desa. Makanya kita menyebut PKTD, padat karya tunai desa. Itu membedakan dengan padat karya lainnya yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga. Saya kira gitu. Ya, terima kasih Pak Menteri. Oke. Cukup jelas. Antara, silakan. Hati-hati. Katrin. Silakan. Di WA ada di WA. Katrin, Antara.